Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Kepada Allah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita dalam berbagai situasi, dalam keadaan yang bagaimanapun kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Baik itu nikmat maupun cobaan, baik itu yang datang maupun yang pergi, baik itu yang membuat senyum maupun air mata. Tetap kita i'tikadkan untuk terus bersyukur kepada Allah. Karena semua yang terjadi itu adalah izin dari Allah. Dan setiap yang diizinkan oleh Allah itu semuanya punya manfaat buat manusia. Karena itu maka terlebih hari ini kita dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita hidayah untuk istiqomah melaksanakan syariatnya. Dan kita berharap tatkala kita menarik napas yang terakhir, berikut hembusan terakhirnya, diri kita berada pada lingkaran tauhid la ilaha illallah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kecintaan kita kepada beliau, kerinduan kita kepada beliau yang kita lambangkan dengan ucapan salawat dan salam setiap hari, setiap sholat, akan membuat kita oleh Allah dicatat sebagai umatnya, dan di yaumil akhir nanti kita termasuk salah seorang hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah. Pada waktu kita sholat tadi, salah satu ayat yang wajib kita baca adalah dari suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, kami menundukkan diri, kami tunduk dan patuh. Dan hanya kepadamu jua ya Allah kami bermohon pertolongan. Dalam bahasa syariat atau dalam bahasa hukum, ayat ini menegaskan bahwa ketaatan seorang manusia yang sejati dan hakiki hanya kepada Allah. Ketaatan kepada makhluk itu hanya boleh jika dia masih berada dalam perintah taat kepada Allah. Hal-hal yang keluar dari taat kepada Allah itu tidak boleh, meskipun itu orang tua kandung sendiri. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi, jika keduanya mengajak engkau untuk mensyirikatkannya, fala tuti' huma, jangan taat.
wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan muamalah tetap kita baik. Tapi perintahnya yang untuk meninggalkan kepatuhan kepada Allah itu dilarang. Maka kalau ada ayah yang melarang anaknya untuk jangan sholat, kamu nggak boleh sholat, itu anak nggak boleh patuh dengan itu. Waktu bulan Ramadan, kamu jangan puasa, meskipun itu yang menyuruh adalah orang tua, tidak boleh. Karena ketaatan kepada makhluk di bawah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seluruh energi negeri, seenergi keluarga bangsa kita semua, itu harus kita bawa dalam bingkai taat kepada Allah. Karena itu maka di dalam hukum Islam, yang berhak untuk menentukan hukum itu hanyalah Allah. Karenanya semua bentuk ibadah kita ini itu semuanya dipersembahkan hanya kepada Allah. Itulah makna iyyaka, hanya kepadamu, tidak yang lainnya. Maka kalau ada orang yang membahagiakan kita tapi tak membuat kita bahagia kepada Allah, maka kita harus banyak istighfar. Bahkan jikalau ada orang yang membuat kita berair mata, termasuk keadaan yang membuat kita berair mata, namun dia buat kita dekat kepada Allah, maka itu adalah anugerah besar Allah kepada kita. Kadang-kadang ibarat orang ketika dinasehati dia nggak mau dengar, maka kadang-kadang perlu dicubit sedikit supaya dia teringat bahwa ada hal salah yang dilakukan. Karena itu maka kadang kita ada yang khilaf, ada yang lalai untuk mendedikasikan diri patuh kepada Allah, tetapi kita terus berada dalam kekhilafan. Allah kemudian mengingatkan kita, baik caranya itu dalam hal yang halus sampai yang seberat-beratnya. Apa misalnya, banyak orang yang tak mensyukuri orang tua. Kapan terasanya orang tua itu penting? Ketika orang tua tidak ada. Seorang suami tahu mensyukuri istri ketika seorang istri telah dipanggil oleh Allah. Seorang suami tahu mensyukuri, seorang istri tahu mensyukuri suami ketika suaminya dipanggil oleh Allah. Kadang-kadang semua yang berarti itu terasanya ketika dia telah pergi. Karena itu sebelum dia pergi, syukuri. Terima kasih Ustaz ya. Syukuri Bapak Ibu. Dan syariat itu menjaga mental kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena itu maka cara mensyukuri Allah yang terbaik adalah menjalankan syariat Allah. Jangan cara mensyukuri dengan cara kita. Misalnya orang dapat duit banyak. Banyak orang cara mensyukurinya jalan-jalan. Orang yang dapat nikmat, dapat rezeki, cara mensyukurinya apa? Bersedekah. Cara mensyukuri orang yang diberi adalah dengan cara memberi. Jamaah rahimahullah yang berbahagia. Maka karena itu di dalam hukum Islam, di dalam syariat, para ulama kita merumuskan hal yang sangat teknis terkait dengan apa itu hukum syariat. Hukum syarat.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, para ulama kita merumuskan bahwa hukum syariat itu adalah khitabullahi ta'ala, atau dalam redaksi lain khitabus syari'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ittidaan aw takhyiran aw wad'an. Ini semua kita harus bisa memaknai, merenungkan apa yang oleh ulama telah ajarkan kepada kita. Kalau ngaji kayak begini harus lebih serius ketimbang ngaji di YouTube, ngaji di Facebook. Karena apa? Apa yang didapat itu sebanding dengan usahanya. Kalau ngaji di sini kita harus datang ke masjid dulu, dari rumah berwudu dulu, sholat maghrib dulu. Kalau di medsos buka HP langsung ketahuan. Padahal hidayah Allah itu sangat terkait dengan bagaimana kita berupaya untuk mendapatkan hidayah itu. Karena itu maka sewaktu kita membaca, mendengar ucapan apa yang oleh para ulama sampaikan, setiap bagian kalimatnya mari sama kita renungkan dengan baik. Pertama, hukum syara atau hukum syariat itu adalah khitabullah. Khitabullah itu maknanya adalah kalam Allah. Abdul Karim Zaidan dalam Al-Wajiz fi Usul Fiqh mengatakan bahwa dalam kitabnya kalamullah, khitabullah itu adalah kalam Allah. Kalam Allah itu ada dua. Pertama ada yang mubasyarah, dan yang kedua ada ghairu mubasyarah. Ada yang langsung berupa kalam Allah, ada dalam bentuk tidak langsung dalam bentuk kalam Allah. Apa kalam Allah dalam bentuk langsung? Itulah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalam Allah yang Qur'aniyah namanya Al-Qur'an. Jadi Allah berbicara kepada kita, salah satunya adalah dalam bentuk bacaan, dan itu namanya adalah Al-Qur'an. Maka orang yang ingin tahu apa perintah Allah harus banyak baca Al-Qur'an. Ustadz, kami nggak tahu artinya, baca saja. Ya, baca Al-Qur'an. Pertama harus baca dulu. Nanti benari bacaannya, kemudian pelajari maknanya. Setelah dipahami makna, maka kemudian dia diamalkan. Setelah diamalkan, dia disampaikan. Karena komitmen kepada Al-Quran itu ada 4. Pertama, meyakini Al-Quran. Ya, yakin Al-Quran itu kalam Allah. Yakin nggak Al-Quran itu kalam Allah? Kalau itu kalam Allah yang kita yakini, maka biasanya orang yang yakin hatinya itu deg-degan. Ketika kita membaca surat WA dari orang yang sangat kita cintai, itu setiap kata kita nikmati bahasanya. Apa kata dia? Gini-gini. Apa katamu? Gini-gini. Karena apa? Karena bahasa dari orang yang dicintai itu tidak hanya mengisi pikiran, tapi juga hati dan perasaan. Maka orang yang baca Al-Quran, kata Muhammad Iqbal, salah seorang ilmuwan kita, beliau katakan, kalau kamu baca Quran, maka rasakanlah seakan-akan Quran itu diturunkan ke dirimu. Jadi kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Muhammad Iqbal, waktu engkau baca itu,
seakan-akan sadarilah bahwa Allah menurunkan itu untuk dirimu. Meskipun lewat Rasulullah, tapi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Maka sebetulnya Quran itu untuk siapa? Umat manusia. Nabi hanya menyampaikan. Ibarat ada orang, tolong ini kacamata ini sampaikan sama si Fulan. Pertanyaannya, kacamata itu punya yang dititipi atau punya yang akan menerimanya, yang punya miliknya. Tentu yang menyampaikan dia hanya bilang, wah ini kacamata wah tadi dititipkan sama diriku. Jadi Al-Quran itu adalah untuk manusia yang Allah sampaikan lewat nabinya. Kalau begitu, yang mendapatkan atau yang menerima, yang ditujukan oleh Allah Al-Quran itu adalah kita. Karena itu maka Bapak Ibu, waktu kita baca Al-Quran, bacalah dengan hati yang lapang. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu membuat hatimu susah. Jadi kalau ada orang yang baca Quran dia hatinya susah, disuruh ngaji hatinya berat, itu bukan Allah maksudkan buat dia. Hati-hati Bapak Ibu. Karena Allah itu ngasih Quran kepada manusia bukan untuk buat kita menjadi susah, tapi untuk jadi tadzkiratan liman yakhsha, untuk menjadi peringatan bagi umat, bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Bagi Allah muliakan. Jadi hukum syariat itu pertama adalah khitab Allah atau kalam Allah. Kalau begitu, karena dia adalah kalam Allah, maka kebenarannya pasti dan nggak boleh ragu. Waktu kita disuruh sholat, jangan ragukan sholat, karena Allah nyuruh sholat. Waktu Allah menyuruh kita bersedekah, maka bersedekahlah. Jangan ragukan sedekah. Orang yang ragu, dia pikir dengan memberi, maka dia kehilangan. Tidak. Kata Nabi, tak mengurangi sedikit pun hartamu, harta yang engkau sedekahkan kepada orang lain. Tidak. Lahirnya ada uang 10.000, kita berikan sama orang lain, di kantong kita berkurang. Itu zahirnya. Tapi kata Nabi, uang 10.000 itu nggak ngurangi, malah justru nambahi. Belum ada dalam sejarah orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Nggak ada. Karena itu Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan apa saja, maka yakini perintah itu ada manfaat buat kita. Jangan pernah ragu untuk itu. Tengah malam disuruh sholat. Meskipun kita sedang tidur enak, jangan menganggap bahwa tahajud itu nyusahkan diri. Tidak. Karena tahajud itu kata Allah adalah nafilatan laka, sebagai ibadah ekstra buat kita. Jadi kalau sholat 5 waktu itu adalah ibadah standar, maka tahajud itu adalah ibadah ekstra. Orang yang mengerjakan yang ekstra, yang berlebih, pasti akan mendapatkan yang berlebih. Apa kata Allah? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sampai nanti akhirnya dengan itu Allah akan mengangkat dirimu, membangkitkan dirimu, maka mahmuda, dalam posisi yang terpuji. Ini yang pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan. Karena itu maka perbedaan hukum syariat atau hukum Islam dengan hukum yang di luar Islam, kalau yang lainnya ketundukannya itu bukan kepada Allah,
Maka hukum atau peraturan itu sering diganti-ganti. Undang-undang kita hampir 5 tahun sekali diganti. Lihat tuh undang-undang pemilu. Hampir tiap 5 tahun diganti. Hampir banyak peraturan itu diganti-ganti. Kenapa? Karena itu peraturannya enggak lengkap. Dan tak menjamin kearifan, kebaikan yang sifatnya abadi. Tapi kalau Al-Quran, Bapak Ibu, kebenarannya itu pasti karenanya tidak diganti-ganti. Maka ayat Al-Quran itu sampai hari akhir dia tidak akan dirubah. Yang 30 juz itu nggak perlu ditambah jadi 40 juz. Ada berapa juz Al-Quran? Berapa? Berapa surah? 100. Berapa ayat? Bila. Ya. Dulu saya pernah nanya sama anak ngaji, "Nak, kamu ngaji udah juz berapa?" Juz 32, Ustaz. Ayo. Ini dia mau nampak soleh, tapi ternyata salah. Udah tambah pula juz di Quran ini. Ya. Quran yang 30 juz tak perlu ditambah sampai berjuz-juz lagi. Itu sudah cukup. Quran itu sudah sempurna. Karena itu Bapak Ibu, salah satu kemukjizatan Al-Quran itu adalah kemampuan Al-Quran untuk mengatur yang selengkap-lengkapnya dengan kondisi manusia yang kayak manapun. Al-Quran sudah cukup mengatur tingkah laku manusia. Maka harus dekat dengan Quran. Harus banyak bergaul dengan Al-Quran. Harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya hidup kita terjaga dari berbagai macam kekhilafan dan kemaksiatan. Ini yang pertama terkait dengan makna hukum syariat. Jadi Bapak Ibu, yang pertama setidaknya yang harus kita sadari dalam menjalankan syariat ini bahwa pastikan bahwa yang kita lakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kamu ke masjid, iya. Perintah Allah, iya. Kamu nutup aurat, perintah Allah, iya. Kamu patuh pada suami, perintah Allah, iya. Kamu memberi nafkah, perintah Allah, iya. Kalau semuanya dalam perintah Allah, jalan. Pasti ada kebaikan di sana. Ngaji ini perintah Allah tidak, atau lewat Rasulnya? Perintah Allah tidak? Perintah. Sampai kapan? Sampai wafat. Sampai meninggal dunia. Maka nggak ada orang yang udah cukup. Nggak ada orang yang cukup ilmunya, nggak ada. Terus belajar. Seorang guru besar sekalipun, seorang tuan guru sekalipun, dia harus terus belajar. Ini yang pertama Bapak Ibu Allah muliakan. Kitabullah Ta'ala. Yang kedua, hukum syariat itu mengatur bi af'alil mukallafin. Yang diatur itu adalah perbuatan kita. Bapak Ibu, jangan kira bahwa perilaku kita ini bebas, suka hati, dan kemudian bisa semena-mena. Tidak. Karena apa? Seluruh yang kita lakukan ini ada standar aturannya. Perbuatan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ada aturannya. Jadi Allah mengatur kalau hukum syariat itu terkait dengan ada i'tiqadiyah, ada khuluqiyah, ada keyakinan, ada akhlak, dan ada yang berhubungan dengan amaliyah, perbuatan. Nah, untuk kajian hukum Islam atau fikih, ini fokusnya kepada perbuatan manusia. Bapak Ibu, nanti sampai di rumah, renung-renungkan.
Kira-kira perbuatan kita persentasinya mana yang sesuai dengan syariat, mana yang tak sesuai dengan syariat. Contoh, makan. Nih kasih makan. Diambilnya ini, makan tangan kiri. Banyak. Tinggal makan pun kita banyak yang melanggar peraturan. Makan tuh pakai tangan kanan. La ta'kulu wa la tasrobu bisimal. Jangan makan, jangan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Maka ini jamaah kita jangan sampai nanti dirinya dan keluarganya ada yang makan pakai tangan, ambil minum. Berdiri pula lagi. Udah berdiri pakai tangan kiri. Berapa kali kita makan pakai tangan kiri? Berapa kali kita makan pakai tangan, minum pakai tangan kiri? Dicek. Ya Allah. Masuk masjid kakinya kayak mana? Toilet kiri. Ada doanya. Masuk masjid apa doanya? Yang lain hafal. Makanya waktu masjid jangan ngobrol, baca dulu doanya. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmatmu untukku. Jadi masjid ini banyak pintu rahmat. Gak ada umumnya yang gak berguna di masjid. Di masjid ini yang ditengok yang baik-baik. Betul nggak? Di sini semuanya tutup aurat. Ya kan? Di sini yang ditengok ada orang sholat sunnah. Ada orang baca Quran. Ada orang sedang zikir. Ada orang sedang ngaji. Ini semuanya pintu-pintu rahmat. Jadi begitu masuk masjid, perintah agama, baca doa, masuk masjid. Amali yang kayak begitu. Masuk kaki kanan, doa dia. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Begitu keluar kaki, baca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kok banyak yang diam? Ini tanda-tanda kayaknya. Sederhana kan? Masuk toilet, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Jangan anak TK aja yang baca. Keluarnya alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dariku berbagai macam penyakit dan yang menyehatkan diriku. Masuk wajahnya cemberut, keluar wajahnya tersenyum. Alhamdulillahilladzi azhaba dan amanah wa ja'ala minal muslimin. Itu habis kok jadi doa makan, berarti di dalam makan. Nah, Bapak Ibu sederhana. Jadi sewaktu kita melakukan sesuatu itu ada aturannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, disinilah kebesaran dan keagungan agama Allah ini. Tidak ada agama manapun yang aturannya seagung agama kita. Cara duduk aja ada aturannya. Cara melihat aja
ada aturannya. Dengar ceramah pun ada aturannya. Dengar ceramah pun ada adabnya. Nyender. Lama-lama ngelongsor. Ujung-ujungnya tewas. Banyak? Enggak. Di sini enggak ada ya. Enggak ada yang beda misalnya. Tapi Allah muliakan. Ini bi'af'al. Jadi Allah itu ngatur af'al kita. Ingat Bapak Ibu, nanti kata Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Mulut ditutup. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kita akan cerita. Tangan kita akan ngasih berita. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki kita akan jadi saksi bima kanu yaksibun. Apapun jenis kerjaan kita jadi saksi. Ya Allah. Percaya nggak sama Al-Quran? Berarti semua gerakan tangan kita akan diberitakan oleh tangan kita. Berarti kemana diri kita akan diberitahukan sama kita oleh kaki kita kepada Allah. Maka pada waktu itu Bapak Ibu, kata Allah, wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Banyak wajah yang ketakutan. Karena apa? Karena pada waktu itu diri dia viral meskipun dia nggak punya medsos. Hari ini orang baru satu ucapan aja udah viral kan? Ini kan ada sekarang ini banyak orang yang memviralkan ulama yang salah ngomong misalnya. Atau ustadz yang salah ngomong. Share sana, share sini, share sana, share sini, komen sana, komen sini. Gajah di depan mata nggak kelihatan. Semut di ujung laut kelihatan. Komen pula seakan-akan kita yang paling benar dan bersih. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tangan kita, kaki kita itu nanti akan viral di akhirat. Dan saat itu banyaklah wajah yang tertunduk malu untuk menyaksikan itu. Karena itu maka Allah ngatur kegiatan tangan kita. Ngatur kegiatan kaki kita. Apa yang diatur? Pertama, hubungan kita ke Allah. Gak boleh suka-suka hati. Sholat itu ada prosedurnya. Allah. Gak boleh. Kenapa? Ya gak boleh. Kenapa? Karena itu gak dianjurkan. Tidak ada ajaran yang ada angkat tangannya. Gak boleh pakai gini-gini lagi. Kenapa? Prosedurnya sudah ada. Berdiri betul. Takbir dan diucapkan itu adalah kalimat Allahu Akbar. Dari awal sampai akhir kita sedang berbicara ke Allah dalam sholat dan ditutup dengan salam. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terus baca Al-Fatihah, terus baca ayat. Ruku subhanarabbil azim bihamdihi tidak sami Allahu liman hamidah. Terus pada waktu duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Rabb, ampunkan dosaku. Warhamni, sayangi aku. Terus berulang-ulang setiap hari 17 rakaat minimal, itu yang paling minimal. Ngomong sama Allah. Jadi tangannya akan jadi saksi. Bapak Ibu, pada waktu ada satu ayat surah Az-Zumar ayat 9. Ayatnya cerita tentang orang-orang yang bisa ngambil pelajaran hidup itu disebut ulul albab. Cirinya pertama adalah dia
pada waktu malam terus menerus dalam keadaan berdiri dan sujud. Siapa itu? Asbabun nuzulnya menceritakan tentang sahabat Nabi yang namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dalam riwayat Ibnu Katsir, pada malam harinya waktu sholat 1 rakaat sanggup 1 Quran 30 juz baru ruku. Ya Allah. Habis baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Terus baca terus. Habis 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, sampai 30 juz. Minal jinnati wan nas. Allah Akbar. Enggak terasa kakinya berdiri. Ya Allah. Kenapa? Kakinya nanti jadi saksi di akhirat. Pengen nggak kita pada waktu kita dipanggil oleh Allah, tarikan napas yang terakhir, kita baca Allahu Akbar. Ditarik nyawa kita. Apa ibu ingat? Para ulama menyebutkan orang akan diwafatkan dengan tradisi hidupnya. Orang akan dikhotamkan dengan kebiasaan hidupnya. Dan Utsman bin Affan meninggal dunia pada waktu sedang baca Al-Quran. Wal yatalaqqaf, dibunuh orang, meninggal dunia. Kan sakit. Lagi gosip, dicabut nyawanya. Lagi gosip. Wah, memang dia jelek tuh. Wah, dicabut. Padahal orang yang suka namimah, menceritakan aib orang, itu wail, kata Allah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wah, celaka. Orang yang mencerita-ceritakan, ya Allah. Bapak Ibu, ya Allah muliakan. Ini. Jadi hati-hati dengan afal. Dan afal idah hukum Islam, itulah yang terus diatur. Jadi pertama, hubungan dia kepada Allah. Itulah namanya ibadah. Jadi hukum Islam ini mengatur tentang hal-hal perbuatan yang kayak mana yang membenarkan cara yang betul pada waktu dia beribadah kepada Allah. Maka pelajari fikih ibadah. Cara wudhu yang benar. Waktu berwudhu pastikan airnya suci lagi mensucikan. Jangan pakai air yang sudah tidak lagi suci. Ada air, 1 ember kecil, kena air kencing, dibikin wudhu. Boleh? Nggak boleh. Kok gitu? Airnya kurang dari 2 pula. Kalau begitu, air yang lebih dari 2 pula ambil. Kalau gitu kita perlu belajar tentang air. Karena air banyak. Ada air suci lagi mensucikan. Ada air suci tidak mensucikan. Ada air suci tapi udah kepake, namanya air mustakmal. Yang belum namanya air mutlak. Yang udah rusak airnya namanya air najis. Ini jangan dikasih ke orang. Najis itu dalam konteks ini cerita air atau benda-benda yang najis. Jangan bilang, najis sekali aku sama kau. Itu salah ngomong itu. Masa orang dibilang najis? Najis sekali lihat mukamu. Nggak ada. Najis itu bukan lihat muka. Salah pakai istilah. Tapi gitu kita sering memang salah. Ya, sering salah menggunakan kata bahasa agama dan pergaulan sehari-hari. Bapak-Ibu Allah muliakan. Jadi ini perbuatan kita kepada Allah, maka kita akan belajar tentang ibadah, tentang wudhu, tentang toharoh. Air yang mana yang boleh dipakai bersuci. Oh, ini ada air. Banyak ini airnya, tapi kejemur matahari. Panas sekali, udah wudhu aja kita di situ.
Ada nggak yang nggak kejemur? Ada ini. Nah, kita pakai yang ini aja deh. Kenapa? Air yang kejemur matahari itu para ulama bilang hukumnya makruh. Makruh. Jadi wudhu pakai air panas-panas yang terjun matahari khususnya itu hukumnya makruh. Meskipun kita tempatnya tempat yang dingin. Wah, ini contoh. Maka nanti ini kita satu persatu bahas. Ternyata toharoh penting. Apa saja alat untuk bersuci? Ada air, ada batu, ada tanah. Tanah untuk bersuci enggak? Iya. Kapan itu waktu? Tayamum. Kalau nggak bisa pakai air atau nggak ada air, kita tayamum. Jangan, nggak ada air nggak sholat. Kalau nggak ada air, tayamum. Tayamum jangan dibuat kayak berwudu. Basuh telinga, basuh kepala. Ada yang dibasuh, nggak semuanya, nggak kayak wudhu. Makanya belajar fikih ibadah. Ini Bapak Ibu. Ini makanya mengkaji fikih ini nggak akan ada habisnya. Setelah berhubungan dengan ibadah itu sekedar kilasan, ada yang berhubungan dengan makhluk Allah namanya muamalah. Perbuatan muamalah diatur oleh Allah. Ada yang ngatur hubungan laki sama perempuan namanya fikih munakahat. Quran cerita mana perempuan yang boleh dinikahi, mana perempuan yang tak boleh dinikahi. Siapa perempuan yang tak boleh dinikahi? Ada dua jenis. Pertama, tak boleh dinikahi selama-lamanya. Ada yang tak boleh dinikahi dalam waktu sementara. Siapa yang sementara itu? Menggabungkan kakak sama adiknya. Kakaknya dinikahi. Maka seluruh adik atau kakaknya haram sama dia. Kecuali istrinya itu meninggal dunia atau cerai sama dia, baru boleh. Menggabungkan nggak boleh. Itu sementara. Siapa lagi? Perempuan yang sedang ihram. Nggak boleh. Perempuan yang beda syariat agamanya sampai dia menjadi muslim. Ada yang selama-lamanya. Siapa itu? Ibu. Siapa lagi? Anak perempuan. Siapa lagi? Saudara perempuan. Selama-lamanya nggak boleh nikahi. Siapa lagi? Bibi dari ayah. Oh bibi? Oh bibi? Tante. Tante ya. Makcik. Onde. Apa lagi itu? Gitulah dia ya. Bibi dari ayah dan bibi dari saudara perempuan ayah dan saudara perempuan ibu. Siapa lagi? Oh, ibu susu. Orang yang menyusui kita. Hati-hati Bapak Ibu. Maka nanti anak ketika dia udah besar, tanya mamanya atau mana ngasih tahu, pernah nggak dia disusukan sama orang? Kalau pernah, siapa orangnya? Siapa anak dia? Kenapa? Dia dan anaknya haram selama-lamanya. Siapa lagi yang haram selama-lamanya? Emak istri. Tahu emak istri? Mertua. Emak istri mertua. Jadi mertua tak boleh dinikahi selama-lamanya. Siapa lagi? Istri anak. Namanya menantu. Menantu, anak kita udah meninggal, anak kita laki-laki, punya menantu perempuan, anak kita meninggal, jangan pula ayahnya mengambil. Nggak boleh. Itu haram selama-lamanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan.
Itu contoh aturan terkait dengan hubungan laki dengan perempuan. Belum lagi perbuatan kita sama orang lain. Misalnya menuduh orang, mencemarkan nama baik. Ada aturannya. Menuduh orang berselingkuh, menuduh orang berzina. Hukumannya Pak, cambuk 80 kali. Bukan di-share-share. Ini sedang model. Rekam, viralkan. Rekam, viralkan. Apakah itu syariat Islam? Tidak. Tapi ngetren saat ini Bapak Ibu. Ada orang grebek, rekam rap. Ini, pelakor. Bapak Ibu, aib itu harus jangan diumbar. Ya Sattar, ustur uyubana. Wahai yang maha menutupi, tolong tutup aib-aibku. Kalau kita tak ditutup oleh Allah aib kita nggak sanggup keluar rumah. Karena Allah nutupin aib kita lah. Maka kemudian kita punya kepercayaan diri, berani keluar rumah. Ini Bapak Ibu. Ya. Baik. Masih panjang lagi sebetulnya, tapi karena udah mau habis, kasih pertanyaan siapa yang nggak bertanya. Baik Pak. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, sedikit ya di waktu menjelang Isya ini. Jadi air itu ada tohirun wa mutahhirun. Air suci lagi mensucikan. Dari atas, dari langit ada, dan ada yang dari bumi. Apa yang dari langit? Hujan. Apalagi? Embun. Hujan, embun. Yang dari bumi? Air mata air, air sumur, air sungai, air laut, air salju. 7 semuanya. Itu suci lagi mensucikan. Berwudu lah, gak ada air. Air embun bisa pakai embun, air embun. Air salju bisa, air laut bisa, air sungai bisa, air sumur bisa, air mata air bisa. Yang nggak boleh pakai air mata. Jangan pula berwudu pakai air mata. Ya, walaupun air matanya 1 ember, tak boleh pakai air. Jadi air suci lagi mensuci. Ada air suci tapi tak mensucikan. Apa contohnya? Teh manis, teh pahit, teh kelat. Pokoknya air-air yang tadi itu air kelapa. Ya, itu tak boleh pakai berwudu. Dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, baru ada air najis. Kapan berubah? Kapan air suci dan mensucikan berubah jadi air najis? Ketika air mutlak yang tak sampai 2 kekulah tadi kena najis. Kena najis. Jangan dipakai untuk berwudu. Ambil air yang mutlak. Satu lagi sebetulnya yang nggak boleh untuk berwudu di samping air najis adalah air rampasan. Bawa air rampasan. Air curian. Nyuri meteran air orang. Hati-hati. Berwudu pakai air curian. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi. Ya. Bapak Ibu, sebetulnya masih kita pingin lagi, tapi waktu kita habis karena kita masuk sholat Isya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu bulan depan dalam keadaan, dan bukan bulan depan lagi, tahun depan dalam keadaan sholat. Mari sama kita tutup dengan sama kita berdoa.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.